Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bu Ria. Perkenalkan saya Teresia Vinsota Bolon dari kelas 11.1 nomor absen 36. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal mengenai materi trigonometri mata pelajaran matematika lanjut. Terdapat 5 soal yang akan dibahas. Soal pertama, buktikanlah bahwa sin 2x plus sin x per cos 2x plus cos x plus 1 sama dengan tan x. Nah, cara mengerjakannya di sini yang pertama, kita bisa lihat di sini ada sin 2x, di mana kita bisa ubah sin 2x ini menjadi 2 sin x cos x. Jadi sin 2x-nya kita ubah jadi 2 sin a cos x, sin x cos x. Terus cos 2x itu memiliki bentuk lain, yaitu cos kuadrat x min sin kuadrat x. Jadi kita ubah cos 2x-nya ke dalam bentuk cos kuadrat x min sin kuadrat x. Lalu plus cos x-nya tetap kita tulis plus cos x. Lalu plus satunya kita ubah bentuknya menjadi cos kuadrat x plus sin kuadrat x. Karena kita tahu bahwa cos kuadrat x plus sin kuadrat x sama dengan 1. Nah, selanjutnya min sin kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu saling menghabiskan atau sama dengan 0. Jadi bentuknya menjadi 2 sin x cos x plus sin x per 2 cos kuadrat x plus cos x sama dengan tan x. Nah, kita bisa lihat di bagian atas ini sama-sama punya sin x. Jadi kita bisa keluarkan sin x-nya menjadi sin x dikali 2 cos x plus 1. Yang bawah juga sama-sama punya cos, jadi kita bisa keluarkan cos x-nya menjadi cos x dikali 2 cos x plus 1 sama dengan tan x. Nah, kita bisa lihat ada bentuk 2 cos x plus 1 di ruas atas dan ruas bawah, sehingga bisa kita coret. Jadi sin x per cos x sama dengan tan x, dimana sin x per cos x itu sama dengan tan x, merupakan bentuk lain dari tan x. Jadi tan x sama dengan tan x, sehingga persamaan sin 2x plus sin x per cos 2x plus cos x plus 1 sama dengan tan x terbukti benar. Soal berikutnya, sederhanakan bentuk berikut. Cos 4x min sin 8x min cos 12x per sin 12x min cos 8x min sin 4x. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam mengerjakan soal ini adalah kita bisa lihat di ruas atas itu ada cos 4x min cos 12x, dimana kita tahu kalau cos min cos itu bisa kita ubah bentuknya menjadi min 2 sin dikali sin juga. Nah, kalau kita punya bentuk cos A min cos B, bisa kita ubah jadi min 2 sin A plus B per 2 dikali sin A min B per 2. Nah, jadi kita bisa langsung ubah jadi min 2 sin A-nya 4x, B-nya 12x per 2. Ini dijumlahkan. Lalu sin A-nya 4x min B-nya 12x per 2, lalu min sin 8x-nya kita taruh di belakang. Nah, di ruas bawah bisa kita lihat ada sin 12x min sin 4x. Nah, ini juga sama, bisa kita ubah. Kalau kita punya sin A min sin B, bisa kita ubah jadi 2 cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Nah, jadi kita ubah bentuknya menjadi 2 cos A-nya 12x plus B-nya 4x per 2 sin A-nya 12x min B-nya 4x per 2. Terus min cos 8x-nya kita taruh di belakang. Nah, ini kita hitung dulu yang di dalam kurung menjadi min 2 sin 8x dikali min sin 4x. Kenapa min sin 4x? Karena ini 4x min 12x per 2 itu hasilnya min 4x. Jadi
Jadi minnya pindah ke depan sehingga terbentuklah min sin 4x. Terus yang bawah kita hitung 2 cos 8x sin 4x min cos 8x. Nah, ini bisa kita keluarin nih yang atas sama-sama punya sin. Jadi bisa kita keluarkan sin 8x-nya. Sin 8x-nya bisa kita keluarin. Sin 8x dikali min 2 dari sini. Terus dikali min sin 4x dari sini. Min 1 karena di sini sin 8x. Nah, yang bawah juga kita bisa keluarkan cos 8x-nya. Jadi cos 8x kali 2 dari sini. Sin 4x dari sini. Min 1-nya karena di sini adalah min cos 8x. Nah, kalau kita kalikan yang atas, ini hasilnya adalah 2 sin 4x min 1. Yang bawah juga punya 2 sin 4x min 1. Jadi bisa kita eliminasi menghasilkan sin 8x per cos 8x sama dengan tan 8x. Soal ketiga. Diketahui A, B, dan C adalah sudut sebuah segitiga. Jika A min B sama dengan pi per 6 dan sin C sama dengan 5 per 6, maka nilai dari sin A kali cos B adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal yang ini, kita bisa lihat dari soal kalau kita punya sin A min B itu sama dengan pi per 6. Oke, nah terus jika sin A min B-nya itu pi per 6 atau 180 per 6, berarti dia itu bersudut 30 derajat. Nah, sin dari sudut 30 derajat itu adalah setengah. Nah, terus seperti yang kita tahu bahwa segitiga itu punya total besar sudut 180 derajat. Jadi A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Nah, C-nya adalah 180 derajat dikurang A plus B. Nah, sin C sama dengan sin 180 derajat dikurang A plus B. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, kalau kita punya bentuk sin C sama dengan sin 180 min alfa, ini kita ibaratkan alfa, maka hasilnya adalah sin C sama dengan sin alfa. Sehingga di bawah kita bisa tulis sin C sama dengan sin A plus B. Nah, sin C ini dari soal kita tahu adalah 5 per 6. Jadi 5 per 6 sama dengan sin A plus B. Nah, kita juga punya bentuk bahwa sin A plus B itu sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Kita bisa tulis nih, 5 per 6 sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Lalu, kita punya setengah tadi dari sini, dari yang ini. Nah, setengah ini adalah bentuk dari sin A min B. Nah, sin A min B ini bisa kita ubah jadi sin A cos B min cos A sin B. Kita tulis lagi setengah sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Lalu kita eliminasi. Kita bisa eliminasi cos A sin B dan min cos A sin B-nya. Ini saling menghabiskan atau sama dengan 0. Lalu 5 per 6 ditambah 1 per 2. Itu hasilnya adalah 8 per 6. Karena bisa kita ubah jadi 5 per 6 ditambah 3 per 6. Sehingga sama dengan 8 per 6. Lalu sin A cos B-nya ditambah dengan sin A cos B juga menjadi 2 sin A cos B. Nah, biar jadi sin A cos B, karena yang ditanya adalah sin A cos B-nya berapa, kedua-dua sama-sama kita bagi 2. 2 sin A cos B dibagi 2 sama dengan sin A cos B. 8 per 6 dibagi 2 sama dengan 2 per 3. Jadi jawabannya adalah sin A cos B sama dengan 2 per 3. Kita lanjut ke soal yang keempat. Jika sin 2 theta sama dengan sepertiga akar 5 dengan 2 theta itu harus lebih dari 90 derajat atau sama dengan 90 derajat, dan 2 theta itu harus kurang dari sama dengan 180 derajat. Maka nilai dari cos theta sama dengan... Nah,
Biar lebih gampang, kita di sini bisa gambarkan segitiganya, segitiga siku-sikunya. Dengan 3 sebagai sisi miring, lalu alasnya 2, dan sisi tegaknya akar 5. Kenapa? Kita punya sin 2 theta sama dengan 1/3 akar 5 atau akar 5 per 3. Dimana sin itu adalah depan miring. Jadi di depannya, di depan dari sudut yang ini nih, di sini ada akar 5, depan miring, berarti miringnya di sini ada 3. Nah, lalu kita bisa Pitagoraskan, yaitu sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat yang menghasilkan 2. Karena akar dari 3 kuadrat itu 9, akar 5 kuadrat itu 5, 9 kurang 5 itu 4, akar dari 4 itu 2. Jadi di sini 2. Nah, cos itu samping miring. Jadi 2/3. Namun karena rentang dari 90 derajat sampai 180 derajat itu berada di kuadran 2, dan di kuadran 2 cosnya itu minus, berarti cos 2 tetanya sama dengan minus 2/3. Nah, yang ditanya adalah cos theta. Nah, kita punya rumus cos theta sama dengan plus minus akar 2 theta, cos 2 theta ditambah 1/2. Nah, cos 2 tetanya itu adalah min 2/3. Terus kita bisa hitung, ini min 2/3 ditambah 3/3 sama dengan 1/3. 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Jadi cos theta sama dengan plus minus akar 1/6. Nah, kita bisa rasionalkan akar 1/6-nya ini, kita kalikan dengan akar 6/6 yang menghasilkan 1/6 akar 6. Nah, kenapa positif? Karena tadi syarat dari 2 theta ini adalah dia harus berada di rentang 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan yang diminta adalah theta doang. Berarti kan harus dibagi 2 nih. Berarti rentangnya menjadi 45 derajat sampai 90 derajat. Di mana 45 derajat sampai 90 derajat ini adalah kuadran 1. Jadi karena di kuadran 1 semuanya bernilai positif, jadi cos theta sama dengan positif 1/6 akar 6. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Sin 2x plus 60 sama dengan alfa, dan sin x plus 45 sama dengan beta. Maka nilai dari sin 3x plus 105 dikali sin x plus 15 adalah. Nah, di sini kita tahu, kita punya rumus bahwa sin A kali sin B sama dengan cos A min B min cos A plus B per 2. Nah, di sini kan yang diminta tuh tadi sin ini kita anggap A, ini kita anggap B. Jadi kita masukin aja nih. Cos A-nya 3x plus 105 derajat, min B-nya x plus 15 derajat, min cos sama A-nya 3x plus 105 derajat, plus B-nya x plus 15 derajat per 2. Nah, terus ini 3x sama min x kita kerjakan jadi 2x. Terus 105 ditambah 15 sama dengan ditambah 15 namun di depannya ada minus. Jadi kalau kita kali ke dalam, dia jadinya 105 dikurang 15 sama dengan 90. Min cos 3x plus x 4x, 105 plus 15 120 per 2. Nah, ini bisa kita keluarkan cos 2-nya. Jadi cos 2 dikali x plus 45 derajat. Karena hasilnya sama aja, cos 2x plus 90 nantinya kalau 2-nya dikali ke dalam. Sama dengan yang di sebelahnya, jadi min cos
2 dikali 2x plus 60 per 2. Nah, kita punya bentuk lain juga dari cos 2x. Cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kalau kita lihat di sini cos 2x, kita anggap ini x. Jadi kita ubah 1 min 2 sin kuadrat x. Yang ini juga sama, kita ubah seperti itu. Nah, per 2 juga. Nah, terus kita lihat nih, di soal sin x plus 45 derajat itu b atau beta. Kita bisa ganti nih, ini kan sin kuadrat x plus 45 derajat. Berarti kita ubah jadi b kuadrat karena di sini kuadrat. Nah, yang di sini juga, di sini kita lihat di soal sin 2x plus 60 itu sama dengan alfa atau a. Nah, di sini ada sin kuadrat 2x plus 60. Jadi kita bisa ganti sin kuadrat 2x plus 60 ini jadi a kuadrat. Nah, kita punya bentuk 1 min 2 b kuadrat min 1 min 2 a kuadrat per 2. Nah, ini minusnya kita kali ke dalam sehingga 1 kurang 1 sama dengan 0. Lalu ini jadi plus nih 2a kuadratnya, sehingga bisa kita tulis lagi 2a kuadrat dikurang 2b kuadrat per 2. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 2 ya, karena dia walaupun pengurangan tapi masing-masing sama-sama punya 2. Jadi kita coret aja 2-nya sehingga menghasilkan a kuadrat min b kuadrat. Jadi sekian pembahasan soal-soal trigonometri mata pelajaran matematika lanjut. Kiranya bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.